Kudus, ubah hidupku. Ku harus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa, penuhiku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau latrahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar Kak Lena? Apa kabar Kak Tasya? Luar biasa Kak Vita. Kalau Kak Vita gimana kabarnya nih Kak? Luar biasa. Yeay, adik-adik gimana kabarnya adik-adik? Jawab masing-masing ya di rumah ya. Kakak yakin semuanya pasti sehat-sehat dan semangat buat ibadah online. Oh iya, dengar-dengar nih katanya ada yang spesial di tema bulan ini. Apa tuh Kak Lena, Kak Tasya? Wah, temanya nih apa itu kasih? Kak Tasya boleh bantu jelasin nih Kak? Kasih itu memaafkan, Benar. mengampuni. Betul sekali. Menyayangi kayak Tuhan Yesus sayang sama kita. Ya. Jadi apa yang harus kita lakuin Kak untuk menunjukkan kasih kita sama Tuhan Yesus? Nah, kita ibadah dulu kali ya Kak. Oh iya, Soalnya yuk. aku udah kangen banget nih buat memuji menyembah Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga pada kangen ya. Nah, sebelum kita ibadah adik-adik, kakak punya peraturan untuk ibadah online. Yuk adik-adik, Alkitabnya yang belum diambil, boleh diambil dulu Alkitabnya. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang belum bangun, masih tidur-tiduran ibadah online-nya, yuk bangun, semangat untuk ibadah online. Ibadah online jangan sambil makan, sambil minum ya adik-adik ya. Yuk, kayaknya semuanya udah pada siap nih Kak. Kita doa dulu ya Kak ya. Iya. Kita doa dulu yuk adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tubuh kami boleh sehat, kami boleh kuat semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan.
berkati setiap adik-adik yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan yuk kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang masih duduk boleh bangkit berdiri ya. Kita menyanyi lagu pakai gaya ya adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya.
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Allah. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana ya Allah. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Allah. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana ya Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Selamat hari Minggu, sehat semuanya, bersukacita. Yang sehat dan bersukacita boleh lambaikan tangannya, katakan yes, 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 haleluya. Bersama Kak Kike di sini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Kike mau ajak adik-adik semua untuk lebih fokus dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami masih dalam keadaan sehat, masih bersuka cita, masih bisa ikut ibadah online. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan perkataan-perkataan-Mu, dan jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Meskipun saat ini kita masih di rumah dan masih ibadat online, tetapi kasih-Nya Tuhan, kuasa dan mukjizat Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, Kak Keke mau ajak semuanya, yuk kita persiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan mata kita untuk kita lebih fokus lagi mengikuti ibadah hari ini. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, pastikan jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, atau sambil gerak-gerak. Ya, adik-adik harus lebih fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan persiapkan juga nih Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya, supaya ketika firman disampaikan hari ini adik-adik bisa lebih mengerti dan kita bisa baca firman sama-sama. Oke, hari ini Kak Keke mau menyampaikan firman Tuhan tentang kasih. Ada lagunya tuh adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 ya kasih. Apa kata firman Tuhan mengenai kasih? Boleh yuk kita buka ya Alkitabnya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-6. Kak Keke ulangi ya, 1 Korintus 13 ayat ke-4 sampai yang ke-6. Kita baca sama-sama adik-adik. Pastikan telinga kamu mendengar suara kamu sendiri, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ini adalah karakter-karakter tentang kasih seseorang yang memiliki kasih di dalam kehidupannya. Nah, hari ini Kak Keke mau ajak adik-adik semua kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter kasih seperti yang sudah kita baca tadi adik-adik. Ya, kita cek satu-satu yuk. Nah, ya, di situ ada sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Nah, adik-adik, Kak Keke mau ajak adik-adik semua untuk kita koreksi diri masing-masing, ya, apakah karakter-karakter kasih ini sudah ada di dalam diri kita atau belum. Nah, tadi sudah disebutkan tuh satu-satu, adik-adik bisa baca juga. Kira-kira siapa di sini yang sudah memiliki karakter kasih tersebut? Boleh angkat tangannya. Atau mungkin di adik-adik semua masih ada yang suka marah-marah, ada yang suka ngambek-ngambek sendiri, ada yang suka teriak-teriak kepada orang tuanya.
Atau adik-adik masih ada yang suka pamer, yang suka memegahkan diri dan sombong. Atau adik-adik semua ada yang suka menyimpan kesalahan orang lain. Ada yang suka egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik kalau masih ada di antara kita seperti itu, ya kita harus membuang jauh-jauh karakter yang tidak baik tersebut dan memiliki karakter kasih seperti firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah tahu nih karakter-karakter kasih yang sudah kita baca. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kasih. Tapi adik-adik tahu nggak siapa ya yang kasihnya paling besar, kasihnya termulia, dan yang paling sempurna? Yang tahu boleh angkat tangannya, katakan aku. Yes, benar banget ya. Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus kepada anak-anaknya adalah kasih yang paling terbesar, termulia, dan yang paling sempurna untuk anak-anaknya. Siapa di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Yes, kamu dan Kak Keke, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita semua yang paling terbesar, yang paling termulia, dan yang paling sempurna adalah ketika Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua sebagai anak-anaknya. Ya, supaya kita semua anak-anaknya Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus juga memiliki karakter-karakter kasih sama seperti yang sudah kita baca tadi. Ya, Tuhan Yesus sabar, ya, tidak pemarah, tidak sombong, suka mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jadi sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang terbesar untuk kita, artinya kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus, harus juga belajar untuk mengasihi dan memiliki karakter kasih sama seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Nah, adik-adik, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang kasih? Kita buka lagi ya kitabnya di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kakek ulangi ya. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Stop dulu sampai sini adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, siapa murid Tuhan? Kamu dan Kak Keke, untuk kita belajar mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa kita, akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Bagaimana caranya? Pastinya yang pertama, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya baca Alkitabnya setiap hari. Siapa nih di antara adik-adik semua yang suka merenungkan firman Tuhan, yang baca Alkitab setiap hari? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya ya. Jadi dengan membaca firman Tuhan setiap hari, firman itu yang akan menuntun kehidupan kita, bahkan kita bisa mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua, berdoa setiap hari. Siapa di sini adik-adik yang suka berdoa?
Ya, jadi dengan berdoa kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan, bisa say thank you kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, melalui doa juga yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, mukjizat bisa terjadi. Ya, jadi jangan berhenti untuk berdoa. Yang ketiga, melalui pujian dan penyembahan. Melalui pujian dan penyembahan kita bisa mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk kita belajar sedari kita kecil untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita setiap hari. Amin. Yuk adik-adik, yang kedua kita baca lagi. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di sini kita diajarkan yang pertama, kasih yang tidak pilih-pilih. Ya, mengasihi sesama kita manusia tidak pilih-pilih. Artinya kita harus mengasihi semua orang, tidak melihat sukunya apa, ya, tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat mata sipit, mata bulat, rambut keriting, rambut lurus, ya, karena semuanya berharga di mata Tuhan. Yes, jadi kasihilah sesama manusia itu artinya adalah kasih yang tidak pilih-pilih. Yang kedua, ya, kasih yang mengampuni dan memaafkan. Ya, di Matius 5 ayat 44 firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, untuk memaafkan orang yang menyakiti kita, orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mudah untuk mengampuni, mudah untuk memaafkan, dan tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Itu adalah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Hari ini Kak Keke mau ajak adik-adik semua kita komitmen untuk memiliki kasih sama seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Siapa di sini yang mau belajar untuk mengasihi? Boleh lambaikan tangannya. Katakan, aku mau. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, Kak Keke mau ajak kita semua untuk kita berdoa. Kita bilang sama Tuhan, kita mau belajar mengasihi Tuhan kita mau belajar mengasihi sama kita manusia, sama seperti kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Angkat kedua tangannya, Kak Keke mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Ya Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Bahkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua, adik-adik, kakak-kakak, mama papa yang menyaksikan ibadah online anak pada pagi hari ini, kami mau komitmen
berkomitmen memiliki karakter kasih sama seperti firman Tuhan dan mengasihi sama seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami mau komitmen untuk tetap mengasihi dan tetap memiliki kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tetapi rencana Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah selesai atas kami semua. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tetap jaga kesehatan adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, hari ini aku membuat bingkai foto dari biji-bijian. Yang pertama bahan-bahannya adalah karton, foto, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan biji jagung. Alat-alatnya yang ke-1 lem, gunting, pensil, dan terakhir penggaris. Sekarang kita mulai ya. Setelah kacang kedelai, kita gunakan kacang tanah. Sudah selesai. Bye-bye.